Hi everyone, perkenalkan nama gue Prima Haji Anur Hakim. Untuk kali ini gue akan menjelaskan sebuah daily project gue untuk Intro to Data and Visualization di Pacman. Untuk kali ini gue memilih dataset yang berhubungan dengan kasus yang lagi sering banget dibahas. Mungkin nggak sering banget dibahas, tapi dibahas untuk beberapa bagian orang tertentu, yaitu masalah stunting. Stunting ini sebenarnya masalah yang sebenarnya sudah ada dari dulu, cuman nggak pernah dibahas aja. Stunting itu apa? Ya, stunting itu adalah bayi yang lahir, atau bukan juga bisa dibilang bayi, tapi adalah kondisi saat bayi itu sudah menjadi besar dan dia memiliki keterbatasan. Keterbatasan bukan dalam hal seperti keterbatasan fisik, tapi keterbatasan dalam berbicara contohnya, atau dia tidak bisa berkembang atau bertumbuh yang sesuai normalnya. Nah, karena ini kondisi pertumbuhan anak itu ada beberapa akibatnya. Faktor-faktornya ada banyak. Salah satunya itu adalah kurangnya asupan gizi. Nah, kurangan asupan gizi ini menjadi poin yang penting dalam mengasuh anak dan perlu mendapatkan pelatihan lebih. Nah, menurut penelitian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sendiri, itu bayi yang lahir dengan gizi yang kurang atau bayi yang lahir dengan berat badan yang resiko rendah itu memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami stunting. Oleh karena itu, alasan gue mengapa memilih dataset ini yang membahas tentang less fortunate babies atau bayi-bayi yang lahir dengan kondisi kurang optimal menjadi faktor atau penyebab dari salah satu kondisi stunting yang terjadi sekarang. Mungkin yang jadi poin pertanyaan sekarang juga adalah, kan sekarang di tahun 2003, kenapa kita membahas dari tahun 2018 dan 2020 aja? Dataset yang didapatkan ini didapatkan dari Open Data Jakarta. Itu datanya ada dari tahun 2018, 2019 sampai 2020. Tapi setelah dieksplorasi lebih lanjut, data tahun 2019-nya sendiri itu sangat dikit, bahkan nggak nyampe 20%-nya dari data di 2019 dan data 2020. Itu kurang tahu kenapa. Either bisa jadi di tahun 2019 kita tidak ada pendataan yang sesuai seperti tahun 2018 atau 2020, tapi 2018 dan 2020 sendiri itu sudah cukup, sangat cukup untuk bisa gue eksplorasi dan visualisasi. Nah, tujuan dari eksplorasi ini sendiri karena dari dataset kita bisa melihat tuh bagian wilayahnya. Di sini gue pengen tahu wilayah mana aja sih yang memiliki resiko atau potensi stunting yang sangat tinggi. Untuk awalnya sendiri kita bisa lihat di poin sebelah kiri, number of babies born dari tahun 2018 dan 2020 itu menurun. Yang kita bisa lihat dari sini, di tahun 2018 angka bayi yang lahir dengan kondisi apapun, baik itu normal atau tidak normal, itu ada 410.000. Sedangkan di 2020 kita sekali lagi ingatkan, kita ngilangin 2019, jadi kita langsung bahas antara 2018 dengan 2020. Dia menurun menjadi 341.000, yang dimana penurunan ini sebesar 18%. Penurunan ini menjadi suatu pertanyaan juga, karena apa yang menyebabkan penurunan ini? Apakah penurunan ini karena orang-orang mulai aware kah, atau masyarakat mulai aware tentang susahnya merawat bayi atau membesarkan bayi sehingga mereka memilih untuk berhati-hati dalam memiliki anak, atau mereka sudah tidak ingin memiliki anak seperti yang terjadi di 2022 sampai 2023 sekarang. Tapi poin lebih pentingnya adalah penurunan anak ini belum tentu menunjukkan bahwa stunting itu berturun juga, karena ini hanya menunjukkan jumlah overall saja. Nah, karena itu kita harus melihat lagi
karena data ini kita melihat untuk DKI Jakarta aja, kita melihat untuk ke-6 wilayah DKI Jakarta, yaitu dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Nah, bisa dilihat dari sini, dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, walaupun mereka bertiga itu termasuk di dalam ibu kota ya, yang kita bisa bilang pusat karena beberapa kegiatan kita revolve di antara Jakarta Barat, Selatan, dan Timur, itu mereka tetap memiliki angka sangat tinggi untuk masalah stunting atau potensi stunting, maaf. Nah, karena dengan ini bukan hanya menunjukkan bahwa potensi stunting itu bukan masalah pendidikan atau masalah ekonomi, tapi itu juga masalah yang bisa terjadi di daerah urban pun yang konon sudah bisa dibilang ekonominya lebih menengah. Walaupun kita tidak bisa melihat dari dataset ini apakah orang tua yang melahirkan bayi-bayi tersebut kondisi ekonominya seperti apa, tapi kita bisa memberikan asumsi bahwa ini diambil secara rata-rata. Nah, dengan 3 daerah ini kita mau melihat lagi nih dari Jakarta Barat. Untuk dua kondisi tersebut yang ada di bawah, kita melihat dari 2 kondisi yang tadi disebutkan, yaitu balita gizi kurang dan balita yang lahir dengan berat yang rendah. Dari tahun 2018 sampai 2020, untuk kelahiran bayi dengan berat badan rendah itu sebenarnya tidak ada perubahan signifikan. Namun dari 2018 sampai 2020 untuk balita gizi kurang itu meningkat. Untuk sekarang kita pause dulu untuk di Jakarta Barat, kita melihat lagi untuk daerah lain. Karena Jakarta Pusat itu angkanya sedikit, kita tidak perlu melihatnya. Karena kita di sini fokusnya mau lihat dari tiga daerah yang memiliki isu tertinggi untuk kedua periode tersebut. Jakarta Utara pun sama, Kepulauan Seribu pun sama, kita tidak mau melihatnya untuk tujuan ini. Nah, kita melihat yang lebih tinggi lagi untuk Jakarta Timur. Jakarta Timur, kita melihat juga untuk balita gizi kurang dan balita rendahnya kondisinya mirip dengan Jakarta Barat, yang dimana berat bayi yang lahir rendah itu tidak memiliki perubahan yang signifikan. Namun untuk balita gizi kurangnya dia meningkat sama seperti Jakarta Barat. Nah, kemudian kita lihat terakhir untuk Jakarta Selatan. Untuk Jakarta Selatan sendiri, kedua kondisi ini, yaitu balita gizi kurang dan berat bayi lahir rendah, mengalami kenaikan yang sama-sama signifikan, yaitu dari 174 menjadi 803 untuk 2020 untuk balita gizi kurang, dan untuk berat bayi lahir rendah dari 342 menjadi 1403, yang dimana ini cukup tinggi. Nah, karena ini pun, walaupun Jakarta Selatan itu lagi-lagi menjadi kota yang berada di tengah ibu kota, walaupun dia karena di tengah kota, yang kita harapkan dia memiliki akses yang lebih baik ya untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk gizi, dia pun memiliki dua faktor ini yang kenaikannya sangat tinggi. Berarti menunjukkan bahwa Jakarta Selatan dalam data ini menjadi kota yang harus kita fokuskan untuk memberikan intervensi atau memberikan sebuah guidance lagi mengenai stunting. Karena walaupun kita membilang Jakarta Selatan itu notabene orang-orang yang harusnya memiliki informasi yang lebih banyak ataupun akses untuk hal-hal yang akses untuk mendapatkan informasi mengenai stunting lebih cepat, ternyata mereka pun yang juga memiliki masalah tersebut. Maka hasil akhir dari comparison antara less fortunate babies di Jakarta ini menunjukkan bahwa di tahun 2020 Jakarta Selatan masih memiliki
isu yang tertinggi dari dua kategori tersebut dan harus menjadi fokus utama kota yang diberikan intervensi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih untuk waktunya. Bye bye.